warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya baik, sebelum memulai aktivitas, saya akan menyampaikan tentang segala hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan di toko. Yang pertama ada, tolong diingatkan dan lebih ditekankan perihal barang yang rusak atau barang yang mau mendekati expired. Sebagai salah satu fokus kita setiap minggu ya. Jadi lebih diperhatikan lagi mana barang yang rusak dan mana barang yang mau expired. Yang kedua ada, pastikan semua barang karton di gudang ada label expirednya. Jadi itu memudahkan kita, mana yang mau expired duluan itu kalian display di area sales, dan mana yang masih lama expirednya. Selalu tekankan untuk display sesuai planogram, tidak boleh melebihi ketentuan yang ada di planogram. Untuk item yang overstock, yang itemnya banyak, tolong diingatkan supaya diretur ke toko lainnya. Jadi nggak numpuk di toko kita. Apabila itu produknya tidak laku, jadi tidak merugikan toko kita. Yang kedua ada aplikasi Mark Display. Aplikasi Mark Display ini diharapkan dijalankan setiap 3 jam sekali ya. Itu untuk memudahkan kita mendisplay barang mana sih yang kosong. Nah, kalau ada yang kosong, silahkan kalian ambil barangnya di gudang dan di display di area sales. Tekankan lagi implementasi P3K. Mana yang harus dilakukan oleh personil dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh personil. Contohnya, yang tidak boleh dilakukan oleh personil toko yaitu menggunakan uang brankas untuk keperluan pribadi kita. Memanipulasi edisi di kasir ya, belanjaan orang dimanipulasi lewat kartu di edisi. Memanipulasi data SO, contohnya SO harian yang harusnya minus tetapi kita klopin dulu, itu akan sangat merugikan kita nantinya. Yang keempat ada manipulasi BTA/BK. Selanjutnya ada manual transaksi barang dagangan untuk kepentingan pribadi. Ini jelas tidak boleh ya, apalagi untuk kepentingan pribadi, karena ini akan merugikan personil toko yang lain. Dan gali informasi tentang kondisi toko dari sisi integritas agar fraud toko kita bisa terdeteksi lebih awal. Sampaikan kembali kalau ada masalah-masalah yang mengenai toko kepada atasannya masing-masing. Yang keempat ada push kecepatan transaksi online. Itu minimal di bawah 600 detik. Kalau udah ada notifikasi transaksi online di kasiran atau di komputer, itu tolong segera dicetak draft ya, minimal 600 detik ke bawah. Yang kelima, pastikan cek berkala equipment di toko seperti CCTV, ada APAR, chiller, freezer, genset, dan segera input AHO apabila ada kerusakan pada salah satu item tersebut. Yang keenam ada aplikasi Alphagip. Aplikasi Alphagip ini aplikasi Alfamart ya, member Alfamart buat customer. Tolong itu ditawarkan ya. Setiap belanja customer ditanya, ada membernya nggak bu, ada membernya nggak pak. Dan kalau ibu bapaknya belum punya member, tolong ditawarkan untuk mendownload aplikasi member Alphagip di Play Store. Yang ketujuh, tentang prosedur pengiriman uang di Alfamart. Tolong ini diperhatikan lebih baik lagi ya. Kalau ada yang mau ngirim uang, tolong diminta datanya terlebih dahulu seperti fotokopi KTP, KTP aslinya, dan tolong diisi datanya di form yang tersedia ya. Yang kedelapan ada settlement transaksi toko, itu wajib disetorkan pada saat datang barang.
Setelnya dikirim ke DC dan sumarinya kita simpan di toko sebagai bukti kita kalau ada masalah di kemudian hari. Lalu ada pastikan planogram itu update setiap minggunya. Itu untuk memudahkan kita kalau melakukan proses SO parsial. Contohnya satu minggu pertama itu kalian bersihkan rak 1 sampai 7, minggu kedua rak selanjutnya, dan itu harus benar-benar terupdate planonya dan bersih juga raknya ya. Dan yang ke-9 ada item promo ya. Biasanya kita kan suka ada item promo tuh tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, atau promo gantung, promo gajian untung. Itu harus jelas ya terdisplay barang promonya, dan kalian juga harus paham tentang promonya ya, apa saja promo di Alfamart itu. Dan yang terakhir tentang RTD dan RTE. Alfamart kan ada Beamspot ya, produk baru di Alfamart. Nah, pastikan kita selalu menjaga kebersihan area Beamspot kita. Full display, memastikan produknya terpajang seperti roti itu harus selalu baru ya, dan minimal 3 hari expirednya. Memastikan melakukan repacking RTD. Kalau kopinya kosong, pastikan kalian langsung repacking sesuai dengan kuantiti. Melakukan PO produk sesuai jadwal. Contohnya bila sosis itu kan dari supplier, kalau kosong kalian harus segera info ke supplier bahwa toko kita memesan produk sosis itu, dan wajib DSO setiap hari Selasa ya. Kalau ada expired dikumpulkan dulu lalu kita retur. Yang ke-11 ada ingatkan semua tim tentang etika bermedsos dengan menggunakan atribut perusahaan. Begitu juga dengan channel yang berhubungan dengan sistem yang ada di toko, di mana itu sudah ada SOP-nya. Jadi kalian nggak semena-mena, nggak ngasal gitu ya. Kalau mau berkonten, jangan pakai produk atribut toko ya, jangan pakai atribut toko. Karena itu semua udah ada SOP-nya. Yang ke-12, pelaksanaan general cleaning toko. Itu biasanya tiap 1 bulan sekali kita selalu ada yang namanya general cleaning toko, yaitu kita menjaga kebersihan seluruh area toko, mulai dari tampak depan, pintu masuk, area sales, gudang, kamar mandi, pokoknya semua yang berhubungan dengan toko itu semua harus bersih. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, tim toko harus lebih mengutamakan kesehatan. Contohnya di toko kita harus ada tempat cuci tangan, hand sanitizer, sama ingatkan customer yang masuk ke toko itu harus selalu memakai masker dan memenuhi protokol kesehatan. Tegur apabila ada customer yang tidak memakai masker, itu kalian tegur baik-baik ya. Ya baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila rekan-rekan kurang mengerti, tolong ditanyakan kepada saya. Apa sudah mengerti rekan-rekan? Sudah ya. Tolong ya, apa yang saya jelaskan tadi itu bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari, khususnya pada saat kalian bekerja di toko ini. Dan tolong ingatkan agar kita selalu briefing di pagi hari, minimal kita berdoa supaya kita terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan satu lagi, kita harus tetap fokus pada target kita. Semaksimal mungkin kita tawarkan ke customer, dan tolong ya, pelayanan kita juga harus lebih ramah lagi pada customer agar customer juga tetap royal pada toko kita, supaya tidak berpaling ke kompetitor kita. Ya baik, itu saja mungkin. Sebelum menutup briefing kita di pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. RCM, yes.